Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya perkenalkan diri terlebih dahulu sebelum memulai penjelasan tentang THS Matematika ini, yaitu SPTLTP. Ya, perkenalkan saya Ijam Bayaki dari kelas 10 PPLG 6 absen 16. Ya, di sini saya akan menjelaskan satu soal dari Bapak Guru Mapel saja, yaitu Pak Ragil. Ya, ini soal nomor 1. Saya mengambil soal nomor 1 dari kelima soal tersebut. Ya, di sini ada seorang pedagang menyewa paling sedikit 25 kendaraan jenis truk dan colt untuk mengangkut barang sebanyak 448 karung. Setiap truk dapat mengangkut paling banyak 28 karung dan colt paling banyak 16 karung. Biaya sewa setiap truk adalah Rp250 dan setiap colt adalah Rp200.000. Tentukan. Nah, ini yang dimaksud tentukan itu maksudnya jawaban akhirnya. Jawaban finalnya yaitu tentukan jumlah setiap kendaraan yang harus disewa agar biaya minimum dan tentukan biaya minimumnya. Jadi kita mencari biaya minimumnya. Ya, setelah itu kita mencari dulu nih yang diketahui apa dulu. Ya, saya menambahkan variabel X dan variabel Y. Variabel X itu buat truknya dan variabel Y itu buat coltnya. Nah, di bawah itu ada pertidaksamaan linearnya, yaitu tadi kan kalau X-nya truk berarti Y-nya colt, berarti truk plus colt kurang lebih 25. Lalu 28 kali plus 16Y itu sama dengan 48. Itu kayak yang tadi tuh. Nah, ini dia yang barang yang sebanyak karung itu sama truknya yang 28, coltnya 16, terus karungnya 28 paling banyak. Lalu saat itu saya mengubah pertidaksamaan linearnya menjadi persamaan linear. Nah, ini memakai ya seperti tadi 10 10 berapa tadi? Kok truk plus colt kurang lebih 25 menjadi sama dengannya 25 tadi persamaan linear 1 itu. Kalau yang persamaan linear 2 tadi yang mengangkut paling banyak 28 karung itu truk, itu yang colt paling banyak 16 karung. Nah, berarti yang 28 tadi si truknya, kalau 16 itu si coltnya, jadinya kurang lebih 448 menjadi sama dengan 448. Jadi kita samain dulu lah sama persamaan linear seperti itu. Lalu kita mencari titik potong sumbunya. Titik potong sumbunya persamaan linear satunya itu dimulai dari potong terhadap sumbu X dan jika sumbu Y 0. Kita mencari itu dulu. Ya, tadi jika X adalah truk, jika Y adalah colt sama dengan 25, maka Y-nya tadi kan 0 sama dengan 25. Jadi X-nya 25. Jadi apa ya? Titik krisisnya itu 25,0. Nah, jika titik potongnya terhadap sumbu Y, jika sumbu X-nya 0, maka sumbu X plus sumbu Y sama dengan 25, berarti sumbu X-nya 0. Sumbu Y-nya itu 25 masih. Jadi Y sama dengan 25. Jadi titik krisisnya adalah 0,25. Nah, kita beralih ke titik potong sumbu persamaan linear 2 nih. Persamaan linear 2 itu
pertama-tama itu yang sumbu X jika sumbu Y-nya 0, maka kayak tadi ya. Jadi 28 itu adalah yang terbanyak karungnya untuk dimuat di truk, dan 16 itu yang untuk coldnya, jadi totalnya 448. Nah kan kalau SY-nya 0, maka itu 28 X plus 0, jadi tetap aja 448. Terus di 28 X 448 kayak tadi, terus 28 nya dihilangin, nanti diubah ke tempat lain, jadi X nya sendirian di situ, jadi 448 kali 28, jadinya gitu. Jadi titik si krisisnya itu adalah 16,0. Nah kita kalau gimana nih kalau sumbu Y-nya segitu tetap tapi sumbu X-nya 0. Nah kayak tadi, tapi tadi X-nya kan masih ada nih 28, jadi pindah ke Y itu, jadi si Y-nya yang ada, Y-nya jadi 16, sumbu X-nya jadi 0, tapi tetap 448, 16 Y-nya 448 juga, terus 16 nya dipindahin ke kanan sampingnya 448, jadi Y 448 16 sama dengan 28, jadi si titik krisisnya itu adalah 0,28. Nah ini kita menggambar grafiknya, grafik dari persamaan linear dua variabel atau PLDV ya. Seperti itu gambarnya. Untuk simbolisnya itu G1 sebagai persamaan linear 1 dan G2 persamaan linear 2. Jadi itu kalau ditarik kan tadi kan 16 itu kan coldnya, kalau ditarik itu nah 28 itu sebagai truknya. Kalau 5 25, nah gitu lah. Terus 4,21 hasilnya. Nah ini untuk grafiknya seperti ini. Nah ini untuk uji di titiknya 0,0, apakah untuk menentukan daerah penyelesaian dari grafik di atas tadi ya, yang sebelum dari slide sebelumnya. Itu persamaan linear 1 dulu nih. Kita pakai tadi kan X kalau X drop, kalau Y cold kurang lebih 25, kalau X nya 0 itunya 25, false, salah. Karena hasil uji di titik 0,0 persamaan tidak linear 1 itu salah, maka akhirnya jadinya 0. Kalau persamaan linear 2 deh, kan tadi ini ada persamaan linear 1, persamaan linear 2. Nah persamaan linear 2 itu kayak apa sih yang diangkut muatan tersebut untuk truk, kan truk tadi kan 28 karung ya, iya 28 karung, kalau si cold itu 16 karung kalau nggak salah ya, betul, kurang lebih 448. Kalau X nya 0 terus tetap 448, false, salah. Karena hasil uji di titik 0,0 persamaan linear 2 itu false, salah, maka akhirannya menjauhi 0 itu. Nah kita di sini menghitung koordinat titik tak diketahui menggunakan metode eliminasi. Kita eliminasi dulu nih yang tak diketahui yang mana nih, ada di ekspresi itu ya, udah tahu lah ya. Nah itu sama dengan 25, X nya 16 kali plus 16Y 16X maaf, plus 16Y sama dengan 400. 28X itu tadi kan yang muatan terbanyak itu, jadi 28 itu untuk si truknya, 16 itu untuk si coldnya, sama dengan 448 X1 itu 28 X plus 16 Y sama dengan 448. Nah itu si langsung diturunin ke minus 12X sama dengan minus 48, terus X minus min atau min ya, maaf, min 12 nya itu dibagi sama min 48 nya, jadi hasilnya ya gitu kayak X sama dengan 4. Terus habis itu
substitusikan ke salah satu PL ya. Ini disubstitusikan ke salah satu PL nya, jadi X plus Y sama dengan 25, X nya 4 plus Y nya itu berapa? Ya benar 25, X nya 25 berarti kan, Y 25 kurangi 4 jadinya 21, jadi X nya itu dipindah ke depannya 25 gitu hasilnya. Jadi titik si krisisnya itu adalah 4,21. Nah, untuk biaya minimum untuk menyewa kendaraan X dan Y itu 250 tadi kan. 250 untuk X dan 200 untuk Y. Jadi tadi variabel krisisnya itu 0,28, itu 250X 0 plus 200X 28 sama dengan 5.600.000. Kalau tadi yang titik krisisnya itu juga 25,0 terus 250X 0 plus 200X 0 sama dengan 6.250.000. Nah, untuk si 4,21 nya itu juga sama 250 X 4 plus 200X 21 sama dengan 1 juta plus 4.200.000 sama dengan 5.200.000. Nah, jadi si pedagang itu harus menyewa 4 truk dan 21 kol seharga 5.200.000 untuk biaya minimumnya. Jadi seperti itu. Mungkin bila ada salah kata mungkin atau terbata-bata mohon maaf. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.